Roll action, Mister. Udah. Oh, lama kita hari ini. Oke ya. Oke. Demo kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bella Lovers. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Tri Wijayanto. Selamat berlibur untuk yang sedang menikmati libur panjangnya, dan selamat menikmati untuk yang hari kejepit. Seperti kita ya. Oke, kita nggak panjang lebar. Berhubung sekarang sudah memasuki sedikit lagi Mister ya, mau bulan puasa, kita akan membuat resep yang tidak jauh dari kue kering biasanya untuk Idul Fitri, kemudian untuk mengisi kekosongan waktu selain kita beribadah juga membuat kue biasanya ya. Kali ini saya akan mendemokan resep dahlia coklat cookies. Ingat ngomong-ngomong nama dahlia, ini bukan penyanyi dangdut ya pastinya. Dahlia coklat cookies. Dahlia itu setahu saya salah satu nama bunga, bahkan dia bunga nasional di negara Meksiko. Dan bunga ini biasanya tumbuh setahun sekali di musim panas atau di musim gugur. Nah, pas banget kan ini resep saya demokan menjelang musim panas, insya Allah ya, menjelang musim panas dan juga menjelang Idul Fitri. Dahlia coklat cookies, udah pastinya saya kasih nama coklat itu pasti saya menggunakan Bella Chocolate Chip dan Bella Cocoa Powder. Ini produk yang akan kita pakai. Resepnya sangat simpel sekali. Mungkin banyak Bella lovers yang melihat resep dahlia coklat cookies atau dahlia cookies. Nah, kali ini resep dari saya sangat simpel diingat dan juga mudah lah, nggak yang ribet segala macam. Yang pertama, bahan-bahannya ada 75 gram unsalted butter, 75 gram margarin, 75 gram gula halus, 15 gram kuning telur atau 1 butir kuning telur, 15 gram Bella Cocoa Powder, 15 gram maizena, 15 gram susu bubuk, dan 100 gram atau 115 gram tepung terigu protein sedang. Nah, ini nanti ada Bella Chocolate Chip. Ini satu-satunya coklat chip di Indonesia mungkin bentuknya kerucut, tapi dia di coating kok, jadi dia bersih dan juga dia mengkilat ya. Ini sebagai topping aja nanti. Simpel kan resepnya, di luar kepala kita ngakalinnya. 75 75 75 15 15 15 15 15 100. Oke, baik, sekarang apa sih cara membuatnya? Yang pertama kita masukkan unsalted butter, margarin, dan gula halus. Ini margarin. Kalau ada yang mau bertanya silakan mau bertanya aja langsung. Sama ini gula halus. Saya pasti sangat simpel sekali. Nah, untuk pengocokan ini jangan langsung diputer mixernya, tapi pastikan dia gula halusnya itu agak sedikit nempel dengan fatnya biar tidak buyar. Resep ada di mana, Chef? Resep nanti kita akan sharing ya. Jadi nanti saya ulangin lagi. Jadi ada 75 gram unsalted butter, 75 gram margarin, 75 gram gula halus. Kemudian nanti di satu lagi ada 15 gram kuning telur, 15 gram Bella Cocoa Powder, 15 gram maizena, 15 gram susu bubuk, dan 100 gram tepung terigu protein sedang. Gampang kok resepnya. Oke. Ini kita aduk sebentar aja. Ini hingga creamy. Kalau bahasanya creamy itu kalau buat saya, ini kan warnanya sudah kuning ya. Creamy itu warnanya dia nanti akan sedikit pucat, agak sedikit memutih dia. Sebentar aja kecepatan 2 kecepatan sedang.
warna sudah pucat. Gula halusnya boleh disaring atau enggak, tidak disaring tidak masalah sebenarnya, karena kan akan dikocok akan mencampur rata. Lebih disaring lebih bagus. Kemudian kita masukkan kuning telurnya. Ini kuning telur, jadi kalau misalkan chef sedikit kena putih telurnya boleh nggak? Ya nggak apa-apa, karena kan ini bukan cake ya, tapi ini kue kering. Kita aduk lagi sebentar. Ini sebentar lagi sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan semua bahan kering. Jadi bisa boleh juga nih dicampur semua bahan keringnya, kemudian dimasukin sekaligus boleh atau satu-satu juga boleh. Ada maizena, ada susu bubuk, dan terakhir ada tepung terigu protein sedang. Kan? Ini kita pastikan dia tercampur rata. Bersihkan dulu. Oke, sudah tercampur rata. Pastikan kita ratakan menggunakan spatula. Adonannya jadi nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras juga. Kemudian kita masukkan plastik segitiga yang sudah ada star nozzle-nya. Jadi star nozzle ini yang jarang-jarang, bukan yang apa ya, bukan yang terlalu rapat ya. Mentega unsalted butter bisa diganti dengan shortening ya, gitu, mentega putih shortening. Kalau shortening itu nggak ada aroma gurihnya ya, ini aja plain aja. Saya sarankan tetap mentega. Kalau mau ngomong masalah bisa, tapi kalau misalkan nanti beda rasa nggak, pasti akan ada beda rasanya. Karena juga melting point-nya kan kalau butter itu kan lebih rendah ya. Kalau mentega putih setahu saya dia lebih tinggi dia. Karena kan biasanya khusus untuk dibuat buttercream kalau mentega putih itu. Oke, ini kita siapkan loyang. Pastikan oven sudah dinyalakan 15 menit sebelum digunakan. Oven kita panaskan, suhu 170 derajat Celcius, nanti dipanggangnya kurang lebih 15 menit. Oke, ini kita seperti ini aja. Jadi jangan sampai ditekan. Jadi dia biar natural membentuk seperti bunga. Nah, tadi saya bilang tepung terigunya itu 100 gram sampai dengan 115 gram. Kenapa? Karena kalau misalkan dirasa 100 gram terlalu lembek, bisa ditambahkan tuh sampai 115 gram. Lebih dari 115 gram biasanya dia akan sedikit keras, jadi di speednya dia akan keras sekali nantinya. Dan kenapa harus menggunakan butter dan juga margarin? Karena kalau misalkan full butter, nanti pada saat dimanggang dia akan melebar. Dan dia kalau full margarin, dia kalau dipanggang dia terlalu keras. Jadi agak sedikit renyah dan agak sedikit gurih menggunakan butter. Ada yang tanya nih chef, nggak perlu masuk kulkas dulu ya chef adonannya? Nggak perlu. Sekarang kalau dimasukin kulkas, ujung-ujungnya dipanggang juga kan. Oke, kita lovers.
Ini bisa kita lihat seperti ini bentuknya kurang lebih. Kemudian kita kasih topping Bella coklat chip. Nah, ini bisa dilihat Bella coklat chipnya sangat mengkilat sekali. Boleh mau tiduran begini boleh, mau berdiri gini boleh silakan. Yang penting pakai Bella coklat chip. Nah, Bella coklat chip kita ini back stable ya, jadi tahan bakar. Jadi nggak berubah bentuk atau tidak meleleh. Simple kan, ini rasanya enak banget kok, nggak terlalu manis dan dia ada rasa-rasa coklatnya itu pas lah, dan coklatnya juga nggak terlalu pahit segala macam, enak. Dan Bella Coco Powder kita ini selain dibikin campuran adonan cake juga bisa sebagai minuman coklat. Yang pastinya kalau dibikin minuman coklat pastinya yang kualitas coklat bubuknya itu sangat baik, yaitu terutama dia tidak ada ampas atau tidak ada endapan pada saat dibikin minuman coklat. Oke, seperti ini. Nanti biayanya berapa atau costnya berapa nanti saya akan infokan. Jadi biar ibu ada gambarannya. Ini dia saya bikin tadi 1 butir kuning telur yang masih ada sisa banyak. Nah, ini kalau dibikin cookies atau dibikin ke toples ini seberantakan nih. Ini bisa jadi kurang lebih 3 toples ukuran berapa? 15 ke 15. Buat di set box biasanya. Modalnya murah kok ini bahan ini. Oke, baik, ini sudah kita squid. Kita akan panggang di suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Sekarang jam berapa? 14.15, berarti jam 14.30. Oke, saya akan umumkan. Jangan dulu ya. Saya mohon maaf sebelumnya untuk yang pemenang challenge Red Velvet yang Mister ya. Itu ada kendala di pengiriman, kita akan kirim, udah kita data, udah kita packing kok, nanti tinggal dikirim. Ini akan pengumuman yang kemarin challenge Dalgona Cookies ya, kita akan mengumumkan tinggal pemenang. Ini kita tetap berdasarkan apa namanya voting. Dan mohon maaf ada yang terakhir kirim itu gak akan kita pilih, kita tetap pilih 3 pemenang yang memang kita tutup itu di hari Kamis yang kemarin di jam 00.00. Oke. Cost-nya dalam satu resep tadi yang saya sebutkan itu kalau modal bahan bakunya aja sih murah ya ibu ya. Jadi modal bahan bakunya itu cuma Rp12.600 ya, itu modal bahan bakunya doang. Tapi kalau misalkan ibu mikir kemasan sih gimana, saya kemudian tenaga saya, listrik segala macam harus diperhitungkan. Pastinya. Jadi dari 12.600 itu saya baru bilang itu cuma modal bahan, belum dikatakan fixed cost yang dibutuh sih, apa sih namanya orang nyebut itu modal utama lah. Itu modal utamanya cuma Rp17.650 ya. Itu modal dari semua bahan tadi cuma Rp17.650. Oh, mahalan apa coba sama. Murah kan? Modal dari satu resep tadi yang saya bikin segini itu cuma 17.650. Jadinya 3 toples ukuran ini. Ya. Jadi dari total keseluruhan tadi dari 17.650, kalau kita cuma mengambil untung 50% aja, itu dari total keseluruhannya Rp26.470. Itu dari untung 50%. Kalau masing-masing ini dijual berapa nih? 12.000 kali 3 berapa? 45.000. Ini cuma 26.470 udah dapat untung 50%. Kalau ini masing-masing dijual 15.000 dikali 3 ada berapa? 45.000, untungnya berapa persen? Ya, itu cost-nya dari saya. Tentunya saya ngasih gambaran estimasi cost ini itu menggunakan harga tertinggi dari yang ada di pasaran. Kayak contoh telur sekarang udah menginjak di angka, saya update tuh telur 22.000 sampai 23.000 telur per kilo. Kemudian tepung itu sekitar 10.000 atau 11.000. Oke, saya kasih costnya 13.000. Dan telur saya kasih cost di sini adalah 25.000 ya.
Jadi memang saya kasih harga tertinggi, nggak usah khawatir. Dalam penghitungan kos jangan sekali-kali ibu ngitung pakai resep harga per kilo itu yang harga termurah, jangan, karena nanti suatu saat harga itu akan naik turun ya. Kalau bisa kasih harga paling tinggi. Ketika ibu bikin ternyata modal cuma sedikit, itu malah lebih marginal, malah lebih besar buat ibu semua. Itu gambarannya. Kue kering ini tahan berapa lama? Kalau kue kering tentunya dia akan hampir tidak ada kandungan air, itu bisa tahan kurang lebih bisa sebulan lebih. Dan tadi sudah saya masukkan, asal dia kedap udara dan saya tadi masukkan ke kulkas juga nggak masalah ya. Kalau tahan berapa lama juga tergantung. Kalau misalkan kita taruh seperti ini, anak kita main segala macam, melihat makan nggak bisa hari juga udah habis, nggak tahan lama. Oke, kemudian saya akan mengasih pengumuman nanti aja deh belakangan. Penasaran. Oke, untuk sekarang kita nggak ada challenge dulu karena saya minggu depan saya mau prepare untuk ada demo di daerah Jawa Barat. Saya akan ada demo di daerah Jawa Barat bekerja sama UMKM ya rencananya. Sama nanti di akhir bulan saya bekerja sama salah satu produk juga, kolaborasi kita. Jadi untuk sekarang saya tidak ada challenge. Silakan kalau mau membuat atau mau di partisipasi untuk di tag ke Instagramnya Bella, silakan. Nanti biar kita kasih ya buat senang-senang aja ya kan. Di mana saya tepatnya, saya masih kalau nggak di Swiss Bell in Cibitung, bukan di daerah Jawa Barat nanti. Oke, ini masih 15 menit ya, ini masih 18 ya 18 kurang lebih 20 menit lagi. Nah ini bisa dilihat kita, ini bentuknya seperti ini. Kalau pakai otang gimana, Chef? Kalau pakai otang tetap bisa, Ibu. Kalau otang itu kan sebenarnya cuma di suhunya aja ya, yang kurang maksimal. Dalam artian otang itu tidak bisa diatur suhu, dia atas bawah nggak bisa, dia hanya menggunakan pengapian aja. Kalau mau menggunakan otang, pastikan Ibu juga setel di api sedang aja, misalkan kompor gas. Kompor gas itu ada suhu 1, 2, 3 apinya. Ibu pasang aja di api 2 aja. Dan kemudian otang itu kan dia pemanasannya kan nggak rata. Bisa di dasarnya si otang itu ibu kasih abu gosok ataupun pasir. Tutup penghantar panas biar dia nggak. Biasanya kan kalau otang itu kan sebelah kanan udah gosong, sebelah kiri masih belum, atau enggak di dalam udah gosong, di luar masih belum. Seperti itu. Nah, itu untuk meminimalisir seperti itu bisa ibu menggunakan abu gosok ataupun pasir. Itu sebagai penghantar panas biar panasnya merata. Itu aja sih kalau otang masih tipsnya. Oke. Mister ini kasih lihat resepnya, kemudian sama itunya nanti. Biar ibu-ibu penasaran ya resepnya seperti ini, bisa di screenshot dulu. Nanti misalkan kurang jelas bisa nanti saya share di Instagramnya Bella. Dari capture Mister, itu ada bukan resep dari saya gampang, ada 75 gram, 75 ada 3, 15 ada 4, terakhir 100. Nah kalau tepung ini bisa dari 100 sampai dengan 115. Itu mau di screenshot Mister katanya. Kalau memang kurang jelas nanti kita akan tetap share kok di Instagramnya Bella. Oke baik, saya akan umumkan. Berapa menit lagi? 7 menit lagi kurang lebih. Saya akan umumkan untuk challenge yang kemarin itu ada dalgona cookies. Nah ini kita akan pilih 3 pemenang. Yang pertama ada 2 Bella, 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang kedua ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang ketiga ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang keempat ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang kelima ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang keenam ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang ketujuh ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang kedelapan ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang kesembilan ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang ke-10 ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang ke-11 ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang ke-12 ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang ke-13 ada 1 Bella, 2 Bella, 1 Bella. Yang ke-14 ada 1 Bella
jambu.evin, Evelyn apa Evin nih? jambu.evin_bakery itu pertama. Yang kedua ada Anita Trianggrahini. Yang ketiga ada Aryani.kartika90. Saya ulang ya. Untuk challenge dalgona cookies minggu lalu itu kan ditutup di hari Kamis. Nah ini kebenaran ini yang kita pilih pertama kali yang kirim adalah jambu.evelyn_bakery. Yang kedua ada Anita Trianggra ini, yang ketiga ada Aryani.kartika90. Oke, selamat untuk 3 pemenang. Nanti akan kita proses pengiriman. Tolong yang namanya tadi saya sebutkan di DM aja ke Instagram Bella, nama jelas, kemudian alamatnya, kontak personal di mana nanti kita akan kirim ya. Untuk yang minggu lalu belum keterima hadiahnya atau giveaway-nya, mohon bersabar, kita lagi proses pengiriman semuanya karena ada sistem yang berubah di tempat kami. Pasti akan kita kirim kok. Sama-sama Ibu Dia. Oke, Mister. Lagi. Coba kita lihat ya, Mister. Ini seperti ini sudah. Jadi kalau seperti ini, pastikan kue keringnya itu atau cookiesnya ini jangan sampai terlalu keras di oven. Nanti kalau keras di oven biasanya dia akan lebih keras lagi setelah dingin dia. Ya, untuk cookies ini jangan sekali-kali ibu pegang, misalkan ibu pegang, wah ini masih lembek, ibu panggang, terus jangan. Ini meskipun ibu pegang nanti lembek, nanti dia dingin juga akan keras dan dia akan menghasilkan renyah. Tapi kalau misalkan ibu di dalam oven ibu pegang sudah keras sampai ibu nunggu keras, nanti di luar oven setelah dingin dia akan keras, dia akan enggak, bukan renyah tapi akan keras nantinya. Oke, ini hasilnya. Jadi Bella coklat kita ini atau Bella coklat chip kita ini dia tidak meleleh atau dia alias back stable. Mas beneran. Oke, ini buat siapa nih? Buat Mister ya. Pengen ya. Oke. Enak emang. Oke, itulah resep Dahlia coklat cookies dari Bella Coklat. Saya pastikan ngasih resep itu yang simple karena memang kalau ngasih resep, bikin resep enak tuh gampang, paling gampang bikin resep enak, cari aja bahan-bahan yang menurut ibu enak, cari, kemudian ibu bikin yang sejelimet mungkin pasti enak. Tapi yang susah itu adalah membuat resep dengan bahan baku yang sederhana, tidak terlalu mahal, dan juga resepnya juga tidak terlalu ribet, udah makan udah diingat, ya rasanya enak, itu yang agak susah ya. Saya selalu sebisa mungkin saya ngasih resep yang sesimpel mungkin karena apa? Saya mikirnya adalah ini kan konsep resep Dahlia coklat cookies ini adalah konsep untuk lebaran, dalam artian kue kering. Pasti lebaran kan dia bikin mass produk ya, produk massal. Dia pasti ngejar waktu juga. Kalau misalkan yang ribet agak sedikit gimana itu kan makan waktu. Nah ini kan resepnya simpel segala tapi enak. Bentuknya juga boleh saya bilang abstrak tapi dia menarik ya. Itu resep dari saya. Dari bahan bakunya ataupun modal juga sudah saya sebutkan, yaitu Rp17.650 untuk modal bahannya, sudah termasuk operasional, kemasan dan yang lain-lain. Kalau dari total seluruhan bahan ini ibu jual dengan harga Rp26.470, itu udah untung 50%. Saya kasih gambaran aja, satu toples ini dijual 15.000 aja ya, 15.000 aja ibu jual. Ibu ini kan jadi 3 toples seperti ini ya, kali 3 45.000.
45.000 dengan cuma modal 17.650, untungnya berapa persen coba? Silakan berbisnis mau lebaran, siapin dari sekarang. Oke. Tadi saya sudah jelaskan kenapa harus campur margarin sama butter. Karena kalau full butter nanti dia terlalu ringkih, dalam artian dia terlalu renyah. Kemudian kalau full margarin juga nanti dia akan terlalu keras. Maka di combine supaya nanti menghasilkan rasa yang renyah dan juga ada bodinya juga dari margarin. Tentunya rasanya terdapat rasa enak dari butter, ya. Sekian dari saya Tri Wijayanto atas nama Bella Coklat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya pesan dari saya selalu jaga 5M sekarang Mister. 5M kemarin 4 sekarang 5. Yang pertama memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima memakai produk Bella. Itu jangan lupa. Siap. Wajib ya, Chef. Wajib pakai produk Bella ya. Jangan lupa 5M itu. Yang kelima paling penting. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.